persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan terus melawat kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita mengikuti Menara Doa ini, saya percaya Tuhan terus melawat dan memberkati kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ada di Menara Doa, Holy Spirit Room, dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari buka kedua tanganmu, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap hari kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami datang kembali di Menara Doa bersama-sama. Kami berkumpul, kami bersekutu bersatu hati ya Tuhan, menaikkan doa, pujian dan penyembahan kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau lawat umat-umat-Mu, bawa kami untuk kami dekat kepada Tuhan. Kami minta anugerah-Mu ya Tuhan. Kami minta berkat-Mu ya Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami yang mengalami beban, masalah apapun ya Tuhan. Kami tahu ketika kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, menyembuhkan, memulihkan kehidupan kami. Bawa kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau berkenan atas hidup kami. Berbicara buat kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin ya Tuhan Menara Doa ini dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami sambut Engkau hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Makasih Roh Kudus, Engkau baik. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatah-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sembah Dia. Besar anugerah-Mu
sekali lagi bersama-sama naik ke bukit katakan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatap-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
menjamah, mengubahkan. Uralabaya syata karalabaya syata karalaba. Hiralabaya syata karalaba. Hiralabaya syata karalaba. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Semua karena anugerah. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Siapakah kami di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan boleh bawa kami gereja sampai hari ini. Di dalam anugerah-Mu, di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan semua. Haleluya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Semaria semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Semaria semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila dipakainya. Mari dari awal naikkan puji ini, katakan bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena
kita dipakainya, bila kita dipakainya, haleluya. Bila kita dipakainya. Ya Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami, biarlah Tuhan pakai. Ya Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pakai kami ya Tuhan, urapi dan penuhi kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ora lama ya syataka lama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan. Ajarku, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, terang firman. Ajarku berharap hanya padamu. Bapa
Kami berdoa turunkan ya Tuhan roh hikmat, roh wahyu, pengenalan akan Tuhan. Supaya kami bisa mengerti di saat kami khawatir, kami bisa melihat Tuhan itulah perlindungan kami. Saat kami takut, saat kami ya Tuhan sakit, kami bisa melihat Tuhan sebagai penyembuh kami. Bapa, dalam nama Yesus, saat kami sendiri kami bisa melihat ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Jehovah Shalom buat kami. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, berikan setiap kami hati yang bijaksana, untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu Tuhan, rencana-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan menyampaikan pesan firman ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, seringkali saya suka sharingkan begini saudaraku ya. Setiap kali Tuhan memilih seseorang, saudaraku, sebelum dia pakai orang ini, saudara, untuk menyatakan yang namanya kemuliaannya, maka biasanya Tuhan tuh akan menguduskan dia, memproses dia, mengasingkan dia. Saudaraku, mengajar tujuannya adalah untuk membentuk saudara karakternya dan keterampilannya. Hal ini nggak lepas juga daripada Daud. Kita harus ingat ya, bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan. Tapi aku yang memilih kamu setelah dia pilih. Dan tujuannya apa? Supaya kita pergi dan menghasilkan apa? Buah. Sebelum kita menghasilkan buah, pasti Tuhan mau garap dulu saudaraku. Ya kan? Daripada kehidupan kita. Ya saudara, sekali lagi saya mau katakan, tidak lepas daripada Daud. Tapi ada satu hal yang baik, saudara, yang kita bisa baca. Ya kan saudara, dari Kisah 13 ayat 22 tentang Daud ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tetapi tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi saudara, Tuhan singkirkan daripada Saul. Saudara, kalau kita belajar tentang Saul ini satu pribadi yang bagaimana saudara? Kita tahu bahwa Saul ini sebenarnya memang tinggi besar perawakannya, ganteng, ya cocoklah untuk jadi seorang raja saudara secara tampilan fisik. Dan dia dari suku Benyamin, ya Benyamin bicara tentang apa kayak menjadi orang yang dapatkan kasih karunia ya saudaraku lebih. Tetapi ada karakter pada Saul, saudara, yang kita bisa pelajari adalah, saudara, dari mulai pemilihan dia dipilih jadi raja. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, itu Saul lagi ngapain saudara? Ngumpet dia. Malu, orangnya itu sebenarnya minderan. Saudara, rendah diri belum tentu rendah hati. Biasanya orang rendah diri, saudara, ini berbahaya. Waktu dia di bawah, dia rendah diri. Waktu dia di atas, dia bisa menjadi orangnya apa? Mudah tersinggung, mudah marah. Saudara, iri. Nggak boleh ada orang lebih dari ini. Karakter Saul, saudara, yang adalah seorang yang sepertinya memiliki rasa tidak aman. Dia bersembunyi waktu dia nggak dapat. Waktu dia jadi raja, kita bisa melihat bagaimana saudaraku dia mengalami ketersinggungan. Ketika ibu-ibu berkata bahwa Daud mengalahkan apa? Berlaksa-laksa. Sedangkan Saul mengalahkan hanya beribu-ribu. Nah, ini karakter ini saudara yang ada di Saul. Alkitab katakan Tuhan singkirkan Saul, saudaraku, lalu Tuhan angkat Daud menjadi raja. Hari ini kita akan belajar saudaraku. Waktu Tuhan pilih angkat Daud jadi raja. Saudara, apa langsung dia jadi raja? Tidak. Orang berkata bahwa mungkin dia umur 15 ya diurapi. Ada beberapa tulisan bilang 15. Baru pas waktu umur 30 tahun, baru dia bisa jadi raja Yehuda. Lalu jadi raja Israel. Saudara itu. Jadi selama 15 tahun ini ngapain aja jadinya. Inilah masa di mana Tuhan
memproses. Tujuannya untuk membentuk satu karakter yang unggul dan dia juga memiliki keterampilan. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Nah, pembentukan karakternya ini dimulai pada waktu kapan, saudaraku? Di sini kita melihat ketika Saul mulai melemparkan tombaknya kepada Daud, mau bunuh. Untung dia ngeles, bisa. Dari saat itu dia lari daripada Saul. Padahal saudara, Daud ini sebenarnya pembawa senjatanya. Istilahnya ajudannya daripada Saul. Daud ini saudara, orang yang begitu dekat, kesayangan. Tapi karena karakter ini saudara, minder, ya kan saudara, rendah diri daripada Saul. Ketika dia ini gak boleh ada orang yang lebih, ternyata kok orang ini pengawal dia kok lebih. Nah di situ dia ngamuk. Nah saya ingin ajak saudara untuk melihat, saudara kita untuk belajar, ya kan, kemana Daud pergi ketika dia melarikan diri dari Saul. Dia kan dari rencana pembunuhan Saul. Karena kan dia jadi buron, saudaraku. Nah, tempat kita lihat ada 3 tempat. Kalau kita nanti saudara saudara selesai menara doa mungkin ada waktu, atau saudara yang ada di sini menara doa ini di ruangan ini, kalau nanti sepulang, saudara coba baca pasal 19, 20 dan 21. Secara lebih detail, lebih lengkapnya. Saya karena keterbatasan waktu, saya hanya ingin berikan poin-poin dan maknanya tuh apa yang kita bisa pelajari. Jadi Daud tuh lari karena adanya ancaman pembunuhan. Kalau bunuh kan tujuan, orang membunuh tujuan untuk apa? Mati kan. Kadang-kadang dalam diri kita harus sadar loh. Siapa yang selalu menginginkan kematian kita? Saudara tahu siapa? Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis selalu punya rencana untuk mau. Itu seperti kayak gambaran iblis. Nah untuk kita bisa lolos seperti Daud. Saudara, dalam setiap hidup kita, dia kan gak pernah bisa lepaskan kita. Sampai kapan kita terlepas? Waktu kita tutup mata dan berjumpa dengan Tuhan. Dan tinggal bersama Tuhan. Selama ini saudara, sebenarnya kita tuh udah aman. Iblis tuh bisa pakai dengan berbagai macam cara. Dia bisa pakai kelemahan kita untuk kita bisa dibikin kita berdosa dan jatuh dan jauh dari Tuhan. Dia bisa pakai keadaan-keadaan saudaraku. Entah keadaan ini bisa keuangan kita, kesehatan kita. Keadaan bisa rumah tangga kita, orang-orang sekitar kita ini. Itu diaduk supaya kita terpisah dari Tuhan. Lalu dia bisa binasakan setiap kita. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Atau tiba-tiba aja saudara bisa pakai semua. Ya kan? Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar daripada Daud. Di mana, kemana Daud ketika ada upaya untuk membunuh dia. Kemana kita harus pergi saudara setiap hari. Karena kita harus tahu loh, kita ini buronnya siapa? Iblis. Apalagi saudara yang melayani Tuhan. Yang punya dampak besar bagi kerajaan Allah. Begitu banyak orang bisa diselamatkan karena pelayanan saudara. Secara pribadi atau secara secara tim, punya dampak yang besar yang mengubah banyak orang. Itu buronan habis. Itu target dengan nilai yang sangat mahal. Seperti Amerika ngejar siapa? Osama bin Laden. Kita jangan sampai terlena akan hal ini. Saudaraku, ada banyak Saul yang ngejar kita sebenarnya. Yang iri sama kita. Yang gak terima keberadaan kita. Saudaraku, dan kita bisa melihat saudara, banyak para hamba-hamba Tuhan itu jatuh bergelimpangan dan tidak bisa bangun lagi. Karena mereka tidak sadar sebenarnya mereka atau kita ini itu masuk DPO-nya si Lucifer. Tapi bagaimana kita bisa selamat, bisa lolos? Kita belajar hari ini. Daud lolos, tidak pernah tersentuh. Bahkan 2 kali Daud punya kesempatan untuk apa? Bunuh Saul. Tapi Saul tidak pernah dapat kesempatan untuk menangkap dan membunuh daripada Daud. Gimana kok bisa? Saya juga berdoa, kita bisa lolos kok dari kejaran iblis. Katakan amin. Ini yang harus kita belajar. Kalau dia nggak bisa serang kita, dia bisa serang anak kita kok. Itu iblis dalam bentuk rupa Amalek.
Roh Amalek itu adalah roh yang mainnya belakang. Belakang itu siapa? Istri kita, anak kita. Kalau kita suami yang melayani. Kalau seorang istri yang melayani, suaminya kurang atau biasa gitu, dia akan serang suaminya atau anak-anaknya ini. Saudara saya mengerti, katakan amin. Jadi untuk supaya menikah, ini narasi besarnya saya mau beritahu supaya kita tahu. Ketika kita ada apa-apa, oh ini kita tahu nih, ini siapa nih. Jadi jangan anggap tuh wah asik nih. Semua udah kita lagi sedang senang, enggak. Dia ingin bikin kita. Karena strategi iblis itu adalah apa saudara? Pertama dia akan buat kita pecah belah. Dia akan sesatkan kita dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Saudara, kita bikin kita tuh patah semangat tuh, gak mau lagi kecewa, gak mau melayani lagi. Itu hal-hal seperti itu saudaraku. Dia akan kejar dengan perasaan-perasaan seperti itu. Nah hari ini bagaimana caranya saudara? Kita belajar dari Daud. Yang pertama, kemana Daud pergi? Dari kejaran Saul. Daud pergi mencari Samuel di Rama. Ya saudara, nah kita akan lihat di sini agak panjang kita baca. Yuk sebenarnya saudara kita akan baca ayatnya. 1 Samuel pasal 19 ya ayat 18 sampai 24. Kita baca 1, 2, 3. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama. Dia kan Saul melemparkan mau bunuh kan. Sampai dia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepada Samuel segala yang dilakukan Saul kepadanya. Dia cerita saudara kepada Samuel. Samuel saudara tahu gak siapa? Ini adalah bapak rohaninya. Ya, bapak rohaninya. Samuel lah yang mengurapi Daud. Yang menemukan Daud, saudara, ya kan? Dan Samuel yang mengajar Daud tentang firman. Saudaraku. Nah, dia pergi ke Samuel. Karena Samuel ini adalah orang yang ngerti tentang pengurapannya Daud. Panggilannya Daud. Pelayanan Daud di masa depan. Pada waktu ini saudara umur Daud mungkin kurang lebih 15-16 tahun. Masih muda, anak muda. Dihajar sama orang tua, saudara mau dibunuh. Yaitu mertuanya dia sendiri. Saudara, yang kurang lebih 17 tahun lah. Karena udah tahun 15 urapin, berapa tahun kemudian ini kan. Ini pelarian. Dia pergi kepada Samuel di mana? Di Rama. Kemudian Alkitab katakan, pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di mana? Di Nayot. Lalu saudara apa yang terjadi? Jadi istilahnya intelijen daripada pasukan tentara Israel mendapatkan informasi A1. Dan memang benar A1. Mereka lapor kepada Saul, sang raja. Daud ada di Nayot bersama dengan Samuel. Dia utus saudara pasukan khususnya. Untuk ketemu bunuh. Nggak usah lagi. Nggak usah dapat ini kan. Saudara, utusan pertama datang. Dan tiba di Nayot. Alkitab katakan saudaraku. Kita akan baca sama-sama. Ketika diberitahukan, ya kan? Kita lihat sini. Ayat 19. Ketika diberitahu kepada Saul. Demikian. Ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul. Hingga mereka pun kepenuhan seperti. Jadi mereka mau tangkap Daud. Mau bunuh Daud. Saudara, apa yang terjadi? Mereka dipenuhi Roh Kudus. Urung. Saudaraku. Lalu utusan yang kedua, ya kan? Hal itu diberitakan kepada Saul yang mengirim lagi suruhan yang lain. Tetapi orang-orang itu pun, apa saudara? Kepenuhan seperti nabi. Saul mengambil sekali lagi orang suruhan. Rombongan yang ketiga, mereka pun mengalami kepenuhan. Saudara pernah nggak dengerin kesaksian-kesaksian? Daripada salah satunya adalah seorang yang sekarang jadi pembicara. Menjadi seorang Kristen. Dulunya dia adalah dukun besar. Saudaraku. Ya kan? Dimana dia datang kepada satu ibadah dengan niatan. Untuk melemparkan daripada ilmu dia kepada si pendeta itu. Apa yang terjadi saudara? Karena di situ ada roh Tuhan yang begitu kuat. Ilmunya nggak bisa dipakai. Bahkan dia bertobat, ditangkap dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya tuh juga dapat banyak kesaksian dari beberapa teman-teman yang sudah jadi Kristen dan jadi anggota. Saya nggak bisa sebut namanya.
Dia bilang, Pak Sabta, saya nih punya ilmu. Saya sudah dengar. Saya mau coba. Dia datang ke gereja. Dia mau lepaskan itu. Dan tidak bisa. Ngerti saudara? Tidak bisa. Iblis mau pakai dia. Saudara, untuk hajar saya. Hantam saya, serang saya. Waktu ibadah. Enggak kena. Dan malah kebalik. Dianya bertobat menjadi orang Kristen. Saudara, saya ngerti di sini. Katakan amin. Nah, ini penting. Jadi sebagai orang Kristen, saudara harus tahu. Kita harus tahu bahwa pentingnya Roh Kudus. Pentingnya hadirat Tuhan. Pentingnya hadirat Tuhan. Saudaraku, ini tiap hari harus dipenuhi Roh Kudus, ini penting banget. Karena kita ini DPO sebenarnya. Kita nggak kena, anak kita kena. Hajar. Apa aja kena orang-orang sekitar kita dihajar. Supaya ini untuk nyusahin kita. Supaya gerak kita tuh jadi lambat. Akhirnya apa saudara? Saul sendiri. Dia udah 3 kali utusan. Kok gak balik, gak berhasil. Dia sendiri saudara. Kita udah tahu pembacaan ini, saudara ceritain nanti ya. Dia datang ke Nayot, di wilayah Nayot. Nayot itu saudara. Ketika dia sampai di wilayah itu saudara. Garis itu. Apa yang terjadi saudara? Saul pun kepenuhan Roh Kudus. Waktu dia kepenuhan Roh Kudus, saudara tahu gak? Dia buka baju, buka celana. Dia berbugil ria di depan Samuel. Orang punya niat jahat. Saudara, ya kan? Ketika dia berada di wilayah kekuasaan Tuhan, di mana hadirat Allah di situ ada, dia dipermalukan. Saya bisa ke sini. Sekarang kita nggak habisin lah baca Alkitabnya, nanti saudara baca sendiri di rumah, saudaraku ya. Saya ingin poin apa yang kita mau pesan apa yang Tuhan mau sampaikan di sini, saudaraku. Jadi gini, kalau saudara tahu ini akan mematikan karir saya, ini akan mematikan pelayanan saya, ini akan mematikan pekerjaan saya, ini akan mati juga hidup aku nih. Entah apapun saya nggak tahu, saudaraku. Atau sejatuh-jatuhnya kita habis. Ya kan ada banyak, saya udah bahas tentang peremukan minggu yang lalu. Kita bisa diremukkan karena keadaan kita atau orang-orang tertentu. Kita diremukkan karena kesalahan kita. Atau kita diremukkan karena memang pekerjaan setan. Saudara khusus, saya ingin beritahu kepada saudara. Cari pemimpin rohani saudara. Yang penuh Roh Kudus yang bisa bawa saudara masuk hadirat Tuhan. Itu hal yang pertama. Jangan saudara jauh dari hadirat Tuhan. Saudara cari tempat yang bernama Nayot. Di Nayot ada Samuel saudara. Saudara, orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Samuel orang yang bisa mendengar. Allah mendengar. Dia bisa dengar. Katakan amin. Ini penting. Kalau saudara tidak bisa masuk hadirat Tuhan, ajak seseorang yang bisa bawa saudara masuk hadirat. Karena disitulah tempat perlindungan kita dari apa? Dari iblis, kuasa gelap. Kita tahu bahwa kisah Ayub, saya ulang lagi saudaraku. Ketika Ayub sudah dihajar habis, kekayaannya ludes. Anak-anaknya mati. Dia kena penyakit. Apa respon Ayub? Alkitab katakan, Ayub 1 ayat 20. Apa? Maka berdirilah Ayub. Lalu dia koyakan bajunya. Dia cukur kepalanya. Lalu apa? Sujudlah ia dan menyembah. Dia masuk hadirat. Itu tempat perlindungan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Apa? Hadirat Tuhan. Ya kan? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang berdiam. Ya kan? Dalam lindungan yang maha kuasa. Yang bernama kuasa. Akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Katakan amin saudara. Ya. Daud tidak melapor sama bapaknya. Daud tidak melapor kepada kakak-kakaknya yang tentara itu. Saudaraku, untuk ayo bikin kudeta. Daud tidak melapor kepada siapapun, tapi Daud datang kepada siapa? Samuel, bapak rohaninya yang mengurapi dia, yang ngajar firman. Dan rupanya langkah pertama Daud begitu ajaib. Sehingga, ya kan? Kita bisa melihat di sini. Sebenarnya bukan Samuel yang tolong dia. Siapa yang tolong saudara? Roh Kudus.
Samuel hanya membawa Daud masuk hadirat Tuhan. Samuel hanya membawa Daud untuk bisa dipenuhi Roh Kudus. Dan membuat wilayah itu jadi wilayah kekuasaan daripada Roh Kudus. Jadi setiap orang punya niat jahat. Kayak ada radiasi gitu saudara. Radiasi hadirat Tuhan. Disitulah tempat perlindungan. Makanya benar. Mazmur 91 ayat 1-2. Ini kan Mazmur yang ditulis oleh Musa. Musa kenal banget dengan permainan pada kuasa gelap. Saudaraku. Coba saudara melihat. Kuasa gelap tuh gini saudaraku. Ya kan? Dia akan buat kita. Pertama dia akan memperlambat. Saudara, langkah kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Memperlambat pertumbuhan iman kita. Kalau bisa, dia akan hentikan kita untuk tidak lagi melayani Tuhan. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam rencana Tuhan. Dan Daud tahu. Daud berpikir, jangan sampai orang yang mau membunuh aku. Sehingga aku kehilangan urapan untuk menjadi raja. Dia kembali kepada orang yang pernah urapi dia sebagai raja. Saudara harus jaga urapan. Katakan amin saudara. Jaga urapan. Kalau saudara udah tahu ini urapan aku adalah aku diurapi untuk ini. Jaga urapan itu. Supaya saudara bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara bisa dapat sini. Katakan amin. Ya kan? Lihat sini. Jadi langkah Daud yang pertama ini dahsyat. Saudara saya bilang ya kan. Reaksi kita ketika kita ngalami masa-masa sulit. Itu akan menunjukkan level kedewasaan kita. Reaksi yang marah-marah, kekanakan, ini hanya bikin persoalan baru. Jadi jika langkah pertama kita salah, maka seluruhnya akan salah. Kita belajar dari Daud. Ya, Daud datang kepada siapa? Samuel. Saudara di Rama. Ya kan? Daud menceritakan kepada Samuel segala yang terjadi. Dan Roh Kudus membela Daud. Yang kedua, kemana Daud pergi saudara? Setelah dia ke Samuel. Dia untuk meyakinkan, aku gak mau kehilangan urapan. Ada banyak orang, tiba-tiba kok tinggalkan, gak lagi mau pelayanan, gak mau lagi jadi pendeta. Aku udah gak lagi mau melayani, udah. Kita bingung, dia 20 tahun jadi bisa jadi pengerja, jadi koordinator, jadi ini, jadi tiba-tiba setelah pandemi berhenti. Kita udah tahu itu. Karena saudara tahu, kita ingin waktu yang kita akan habiskan sebenarnya bukan di dunia ini. Berkali-kali saya kasih contoh, saya pernah kasih ilustrasi. Saya minta dibeliin tali, mungkin panjangnya tuh 10 meter. Tali putih. Dimana dari tali putih itu, ujungnya saya pakaiin selang. Selang cuman berapa, 10 cm atau 10 atau 15 cm, selang. Saya ceritakan, selang inilah hidup kita di dunia. 70 sampai 80 tahun. Paling banter 100 tahun. Setelah itu, itulah kekekalan kita. Ya kan? Kita ingin jadi yang terbesar di sini. Banyak kita. Ini iblis nih bikin kita ngalami apa? Distraction. Pengalihan fokus. Mestinya kita mau terbesar di sini dong. Untuk jadi yang terbesar di sini, saudara siapa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Tuhan udah taruh pengurapan buat tiap kita. Kita jadi Kristen, dia pilih kita. Ini loh pelayanan buat kamu. Pelayanan apapun. Mungkin saudara berkata, saya pelayanan cuma media pak, moto-moto aja. Tapi dampaknya besar. Kalau itu foto itu bisa membangkitkan iman orang. Oh pelayanan saya cuma siapkan kursi di gereja. Kalau kursi di gereja gak disiapin, gak ada orang beribadah. Bertahun-tahun saudaraku. Ya kan? Saya dengar kesaksian daripada ayah Tommy Teni itu yang pemburu Tuhan punya tulis. Saudaraku TF Tony, Teni. Dari sejak muda kerja adanya di gereja. Dia cuma doa terus, doa syafaat. Dia cuma berdoa untuk para misionaris dari gereja yang diutus. Dia doa semua hamba-hamba Tuhan yang ada di luar negeri. Saudaraku itu sederhana sekali. Dan dia tidak pernah nyangka satu hari kelak dia jadi seorang hamba Tuhan. Saudara, jadi gembala
jadi seperti memegang, kayak kita mungkin ketua BPD kalau BP ini kan. BPD tapi untuk wilayah yang cukup besar. Lalu selain dapat itu di sinodenya, dia jadi direktur misi luar negeri. Untuk satu gerejanya. Yang dimana dia keliling dunia, ngurusin para misionaris. Dari pelayanan yang sederhana. Saudara, dan rupanya anak cucunya semua, itu semuanya hamba Tuhan. Ke atas sampai orang tuanya, kakeknya orang hamba Tuhan. Luar biasa ini. Hari ini saya ingin beritahu, hati-hati dengan iblis. Dia kejar kita untuk hentikan kita. Supaya kita melupakan urapan itu. Katakan amin. Saudara pastikan urapan saudara. Daud dia tidak mau. Hanya karena masalah, kesulitan yang sedang dihadapi hari ini. Dia lupakan pengurapan. Makanya dia pergi ke Samuel yang pernah ngurapi dia. Untuk disegarkan kembali apanya? Rohnya. Katakan amin. Roh kita perlu disegarkan. Roh kita harus bangkit. Sekalipun kita sedang ngalami masalah yang cukup besar. Masalah bisa terjadi karena apa? Karena keadaan, karena orang-orang, karena dosa, karena kejatuhan kita kah? Atau karena iblis? Kita udah tahu belajar itu. Yang kedua, kemana? Daud pergi ke Yonatan, sahabat sejatinya. Daud pergi kemana? Ke Yonatan, sahabat sejatinya. Masuk ke pasal berikutnya. 1 Samuel pasal 20. Ya, ayat 1. Maka larilah Daud dari mana? Dari Nayot dekat Ramah. Karena Saul sudah penuh Roh Kudus, telanjang itu udah gak tahan. Kabur dia. Lolos dari pengejaran. Betul saudara? Ya terus saya dilawat itu kan. Kabur. Kabur kemana? Ke anaknya Saul. Yonatan kan anaknya Saul. Saudaraku, sampailah ia kepada Yonatan. Lalu berkata, apakah yang telah? Lalu dia ngomong sama Yonatan. Kata-kata Daud kepada Yonatan itu kata-kata curhat seorang sahabat. Kepada sahabatnya. Dan dia tahu, saudaraku. Daud tahu bahwa sahabatnya bernama Yonatan ini sangat mengasihi dia. Makanya dia berkata apa saudara? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku? Dan apakah dosaku terhadap ayahmu itu, Saul? Sehingga ia mau mencabut nyawaku. Lalu apa jawaban daripada Yonatan? Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dia temui sahabatnya. Kenapa harus temui sahabatnya? Saudara Yesus. Sebenarnya ini sahabat itu tempat curhat. Itu untuk apa? Kalau Samuel untuk rohnya. Supaya tetap seger. Sahabat itu kalau kita curhat. Kita perlu saudara ada sahabat yang kita tahu mengasihi kita. Kita harus ngomong sama dia. Cerita itu apa? Untuk menyegarkan jiwa kita. Untuk pulihkan jiwa kita. Yonatan tuh gak kasih nasihat apa-apa. Oh enggak, udah kamu sabar gini-gini. Enggak. Dia cuma dengarkan kuping kita. Ketika kita didengarkan, itu sudah cukup untuk menyembuhkan. Daripada luka di jiwa kita. Oleh karena itu saudara, saya ingin beritahu kepada kita semua. Kita harus menemukan seorang sahabat, seorang saudara yang sejati. Yang kita tahu mereka ini mengasihi kita seperti mengasihi dirinya. Katakan amin. Orang yang kita bisa percaya. Makanya kita harus membangun hubungan yang saling percaya. Kita pun bisa dipercaya dia. Dan kita pun bisa percaya sama dia. Daud tidak pergi kepada semua orang. Daud tidak pergi, saudara, kepada orang lain. Saudaraku, ketika orang pertama yang dia cari adalah siapa namanya? Samuel. Saudaraku, yang mengerti pengurapannya. Saudaraku, dan Roh Kudus tolong dia. Berikutnya saudara, Daud, dia tahu, aku punya sahabat yang mengasihi aku. Saudara tak punya sahabat yang mengasihi saudara. Katakan amin. Bisa saja dia juga adalah pendeta saudara. Atau sahabat yang lain saudaraku. Saudara harus tahu itu. Dan yang saya pelajari ini, yang unik di sini tentang Yonatan nih. Ini karakter luar biasa. Kebaikan Yonatan. Apa? Saudara lihat di sini. Ya.
Sekalipun Yonatan ini adalah anak Raja Saul ya. Putra mahkota kerajaan Israel. Tetapi karena kalau saudara baca lagi tentang Yonatan ya, pembicaraan sama Daud. Saudaraku ya. Yonatan ini mengerti saudaraku, bahwa Tuhan telah memilih Daud menggantikan Saul ayahnya untuk menjadi raja Israel. Seharusnya namanya kalau misalnya kita anak raja, pasti kita akan jadi raja. Yonatan ngerti itu, bukan gak ngerti. Tetapi kalau setiap pembicaraan pada Daud, dia tahu Tuhan pilih Daud. Bukan pilih dia. Saudaraku. Dan dia tetap apa? Mengasihi Daud. Ini keren saudaraku. Ketika ada teman kita, orang sahabat kita, dipilih oleh Tuhan. Yang seharusnya kita yang dipilih dong. Bisa gak kita punya hati seorang Yonatan? Aku akan jagai. Aku akan jagai kamu. Supaya kamu tidak dibunuh oleh ayahku. Aku dekat sama ayahku. Aku dekat sama kamu. Saudara tahu gak? Senjata, perlengkapan senjata yang ditulis oleh Rasul Paulus. Itu perlengkapan senjata orang Romawi, saudaraku. Itu kan semuanya kan, saudara kalau kita lihat perisai, gitu disebut perisai iman. Baju jirah, ya kan? Pedang kan kecil tuh, pendek. Semuanya kan untuk melindungi apa? Bagian depan. Bagian belakangnya nggak ada loh. Kosong. Gitu juga dengan hidup kita. Yang melindungi belakang kita tuh siapa? Seharusnya sahabat kita, saudara kita. Nah, Daud dia punya sahabat namanya Yonatan. Walaupun dia putra mahkota. Dia harus jadi raja. Tapi karena dia ngerti. Tuhan sudah pilih Daud. Ikhlas dia. Dia nyingkir. Saudara, tadi pagi waktu saya nyembah. Waktu saya doa. Tuhan ingatkan saya dan ajarin saya tentang kata menyingkir. Doa. Doa gimana Tuhan? Tidak mudah untuk nyingkir. Nyingkir untuk berikan panggung yang lebih besar kepada seseorang yang aku pilih. Kalau kenapa kita tidak mau nyingkir? Karena roh iri hati, roh sombong itu kuasai kita. Egois. Katakan amin. Kita sudah belajar tentang Barnabas. Dia menyingkir. Saudaraku, dia berikan panggung yang lebih besar kepada siapa? Paulus. Dia menyingkir. Saudaraku, dia kasih panggung Yohanes, Markus untuk nulis Injil Markus. Saudara ngerti? Katakan amin. Yonatan bisa nyingkir. Dia kasih saudara itu kan hak itu kepada Daud. Luar biasa. Lalu dia menyingkir untuk apa? Aku akan jagai punggung daripada Daud. Supaya dia gak ditusuk oleh bapak aku. Saul siapa? Saudara tahu gak? Saul itu siapa buat Daud? Papa mertua. Ayah mertua bisa iri sama anak mantu. Kalau gak kelainan gak mungkin. Betul gak saudaraku? Kita kan senang kalau anak mantu kita yang menikah dengan anak perempuan kesayangan kita, dia lebih hebat dari kita. Kalau dia lebih hebat, pasti anak perempuan kita juga lebih hebat. Katakan amin saudara. Karena sifat ini saudaraku, sama anak mantu sendiri, dia mau hajar. Saudara sudah belajar sini, katakan amin. Kita harus bisa pasang badan bagi saudara-saudara kita. Bukan kita buang badan, lalu kita tikam dia dari belakang. Seringkali kita ini sebagai saudara, sebagai sahabat. Saudaraku, diam-diam kita tikam dari belakang. Kita harus belajar untuk, zaman sekarang tuh kolaborasi. Kalau kita mau, saudara mau diangkat oleh Tuhan, saudara mau amin. Saudara harus kolaborasi, collab. Saudara yang ikut sosial media, Instagram. Saudara, kadang-kadang kita mau posting sesuatu, ada satu fitur namanya invite, collapse. Kalau saudara bisa
berkolaborasi dengan saudara punya sahabat, dia punya follower mungkin 10.000, saudara punya follower 100.000. Atau dia lebih besar dari saudara, berkolab, apa yang terjadi? Follower dia akan lihat itu. Follower saudara akan lihat itu. Dan akhirnya apa saudara? Yang melihat, yang like, yang komen jauh lebih besar ketimbang sendiri-sendiri. Media saudara udah ajarin kita kan. Kalau kita mau sukses apapun, pelayanan, kerohanian, bisnis, pekerjaan karir, sekolah, apapun kita perlu kerjasama. Bukan saling tikam. Saya katakan amin. Saya hari Selasa doa pengerja waktu itu. Saya ngomong tentang, Tuhan bilang, ada 5 hal yang kita butuh di gereja. Untuk supaya gereja mengalami revival. Supaya kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Pertama kita harus punya kasih. Kasih Kristus. Kita harus punya belas kasihan. Kita harus kembangkan yang namanya kerendahan hati. Kita harus punya roh doa. Dan kita harus punya api penginjilan 5. Tapi 5 hal penting ini yang harus ada di gereja. Yang harus ada di rumah tangga kita. Dalam diri kita. Itu bisa padam semua apinya. Karena apa? Karena roh penghakiman. Sikap suka menghakimi. Kalau ini akarnya. Akarnya penghakiman, kesombongan, penghakiman. Dari penghakiman, gosip lah, fitnah lah, jelekin orang, rendahin orang. Itu semua. Ini padam semua saudara. Saudara bisa katakan amin. Jadi hal ya, hati-hati dengan kita. Ini lagi jadi DPO-nya iblis. Kita butuh unity, kita perlu rukun, bekerja sama, kolaborasi, katakan amin. Saling mendoakan, saling menasehati, saling mengingatkan, saling bantu. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini penting. Saling membesarkan, ayo. Supaya kasih dia kesempatan. Supaya dia bisa sukses. Bukan saling jegal, saling hancurin. Tikam sana. Ini yang harus kita kembangkan. Saudara setuju katakan amin. Saya melihat dalam pelayanan saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan berkati saya dengan para full timer, para wakil-wakil, para pengerja, jemaat yang mau kerjasama. Yang mau sehati, mau kolaborasi. Ya kan? Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saya tidak pernah bisa mencapai apapun yang Tuhan perintahkan kepada saya. Sampai saya bisa kerjasama dengan orang yang bisa diajak kerjasama. Yang ketika selesai semuanya untuk apa? Bukan tentang diri kita. Masing-masing kita bisa saling menyingkir. Kasih kesempatan yang bisa mengerjakan dengan lebih baik. Saudara-saudara sendiri katakan amin. Yang ketiga kita bisa pelajari dari Daud apa? Saudaraku. Jadi yang kedua ini menyangkut apa? Jiwa kita jadi puas, lega. Kalau kita bisa punya sahabat, punya teman ngobrol. Kita bisa punya teman bergaul. Teman bisa kerja sama, ini bikin jiwa kita segar. Katakan amin. Saudara punya Yonatan, saudara punya Samuel. Tapi ada yang ketiga ini. Saudara ini menyangkut apa saudara? Tubuh. Roh, jiwa, tubuh. Kalau kita lagi ngalami masalah. Tubuh kita juga perlu disegarkan. Daud pergi kemana? Ke Nob. Ketemu dengan Imam Ahimelek. Kata Nob itu artinya high places to worship. Jadi tempat tinggi untuk menyembah. Saudara kita baca 1 Samuel 21 ayat yang pertama, ketiga dan keenam. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama dengan engkau? Ayat 3, Daud berkata, apa yang ada padamu? Daud tanya, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu imam itu memberikan kepadanya apa? Roti kudus. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti yang baru. Saudara Kristus, ketika Daud datang kepada Samuel, Daud dikuatkan apanya?
rohnya. Sehingga dia mantap dengan pengurapan. Tuhan gak ambil urapan ini. Ya, sebagai raja. Saudaraku. Yang kedua, Daud datang kepada siapa? Yonatan. Yonatan melindungi punggung Daud dari tikapan siapa? Saul. Yang bisa nikam kita tuh orang yang dekat dengan kita. Yang bisa nikam Daud adalah mertuanya. Mertua itu orang yang dekat dengan dia. Saudaraku. Katakan amin. Katakan amin. Jadi hati-hati dengan orang yang dekat dengan saudara. Jangan bodoh. Katakan amin. Kita udah buka-buka semua. Nah dia tikam ces. Penuh hikmat. Hati-hati nanti kecewa. Saudaraku. Pastikan dia adalah Yonatan. Sekalipun dia anak raja. Putra mahkota. Karena dia ngerti pemilihan Tuhan adalah Daud. Dia tidak punya apa? Dia tidak iri. Saudaraku, bahkan dia bilang, oke, aku jagain kamu supaya kamu tetap jadi raja nanti. Amin, saudaraku. Nah, terakhir Daud datang ke mana? Ke Imam Ahimelek di Nob. Saudaraku, ya kan? Waktu dia ke Nob, ke Imam Ahimelek, Daud dapat apa, saudara? Dapat 2. Saudara, sebenarnya Daud dapat makan. Ahimelek bilang, aku gak ada roti, gak ada makanan loh. Tapi yang ada adalah roti apa? Roti sajian. Roti sajian, saudaraku. Akhirnya apa? Itu kan roti yang dipersembahkan untuk Tuhan. Lambang daripada apa, saudara? Ini roti sajian yang biasanya untuk diangkat di hadapan Tuhan. Ini menyangkut apa namanya? Perjamuan kudus. Kalau bahasa sehari-hari itu perjamuan kudus. Saudaraku. Setelah dia makan roti itu, saudara, yang diterima dari Imam Ahimelek. Lalu dia tanya lagi, kamu punya senjata enggak? Saudara kita baca sini kan. Dia tanya nih. 1 Samuel pasal 21 ayat 8-9. Kita baca sama-sama. Berkata Daud kepada Ahimelek, tidak ada padamu di sini tombak atau pedang. Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa. Karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang apa? Goliat. Orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin. Itulah yang ada di sini. Terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada. Hanya ini, kata Daud, tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku. Saudara, pasti Roh Kudus sedang kerja sama saudara. Sudah lagi baca ini ayat. Pasti Roh Kudus sudah jelaskan. Saudara sudah ngerti artinya apa. Saudaraku, saya mau jelasin sekali lagi. Daud membutuhkan makanan untuk kekuatan jasmaninya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membutuhkan apa? Senjata untuk lari dari kejaran Saul. Dan ajaibnya saudaraku Yesus Kristus, dia mendapatkan bukan sembarang senjata, tetapi apa? Pedang Goliat. Pedang seorang raksasa yang pernah ditaklukkan. Saudara ngerti gak nih? Ini artinya apa nih? Roti sajian, saya ulangi lagi, itu sebenarnya lambang daripada tubuh Kristus. Saudaraku Yesus Kristus. Ya kan? Dan saudara tahu gak? Pedang Goliat itu lambang daripada apa? Hal ini untuk mengingatkan sebagai tanda kebaikan Tuhan. Tuhan pelihara saya. Tuhan lindungi saya. Ya kan? Dan Tuhan akan memberikan kemenangan sekali lagi. Seperti Tuhan berikan saya kemenangan melawan Goliat. Pedang Goliat untuk mengingatkan tentang kemenangannya yang dahulu. Dan Tuhan pasti akan berikan kemenangannya. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita mengingat akan apa? Kasih Tuhan. Kuasa Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan. Kemenangan Tuhan. Menaklukkan apa? Dosa, iblis, dan maut. Yang ngerti katakan amin. Ini hal yang luar biasa Tuhan ajar hari ini. Kita butuh. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, tujuan untuk apa? Untuk kesembuhan tubuh kita. Untuk kekuatan tubuh kita. Itu perjamuan kudus. Tiap makan. Makanya tiap hari makan perjamuan kudus di menara doa. Tujuannya dengan pengertian adalah Tuhan buat saya sehat. Itulah roti sajian. Kita butuh tubuh yang kuat. Bukan cuma roh yang kuat, jiwa yang kuat. Katakan amin. Roh kita kuat karena kita punya Samuel yang pernah mengurapi kita dan mengajar kita firman. Jiwa kita akan kuat karena kita punya Yonatan. Ya kan? Ya kan? Jehovah has given. Itulah pemberian Tuhan buat jiwa kita.
Yonatan kita bisa, dia adalah istri kita. Bisa itu ada suami saudara. Yonatan bisa itu orang tua atau anak atau siapapun. Yang tanda kutip dia sahabat. Di mana kita bisa bicara. Yang bisa menjaga punggung kita. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga adalah saudaraku. Yang serius kita butuh juga Ahimelek. Ya kan saudaraku. Ya kan orang yang bisa membawa kita. Ya kan melayani kita. Untuk apa? Kita bisa makan perjamuan kudus. Itu para pengerja di gereja saudara. Imam Ahimelek. Hormati mereka. Katakan amin. Mereka yang melayani di kul. Mereka yang menjadi pendoa-pendoa syafaat. Itu imam-imam Ahimelek kita. Katakan amin saudaraku. Ya kan yang selalu mengingatkan kita tentang ada kasih Tuhan. Saudara, kemenangan-kemenangan yang Tuhan pernah berikan kepada kita. Saudara berkati dan pesan ini. Mari kita makan perjamuan kudus, kita akan makin berdiri. Ora bakasyela bala 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 bala. Ora bakasyela bala bala bala. Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku di saat aku takut, aku percaya hanya pada biar yang lemah berkata. Biar yang lemah berkata, aku dalamnya. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Mari kita menyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita. Arahkan pandangan kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Kau berkati saudara.